tidak asing dengan teknologi informasi. Di tes CPNS ini, kamu akan diuji bagaimana memanfaatkan indikator TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai kaum milenial, kamu pasti sudah tidak asing dengan teknologi informasi. Di tes CPNS ini, kamu akan diuji bagaimana memanfaatkan teknologi informasi yang efektif untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas. Aspek-aspek yang akan dinilai meliputi mampu memahami dalam penggunaan peralatan teknologi, penguasaan di bidang teknologi, serta komunikasi yang efektif menggunakan media informasi. Nah, untuk mengidentifikasi indikator ini dalam soal, kamu cukup mencermati unsur-unsur perkembangan teknologi dan komputer. Dan untuk menjawabnya, pilihlah jawaban yang mencerminkan kamu sudah paham dengan perkembangan teknologi dan informasi, serta mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Berikut ini saya berikan contoh soal yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Perusahaan kamu mewajibkan setiap karyawannya untuk bisa berbahasa asing. Sikap kamu adalah A. Belajar dari teman yang menguasai bahasa asing. B. Belajar bahasa asing melalui lirik lagu dan dialog film. C. Belajar dari buku-buku yang ada di perpustakaan. D. Berbohong bahwa kamu menguasai bahasa asing. Dan E. Mengikuti kursus bahasa asing setelah pulang kerja. Kira-kira mana ya jawaban yang paling tepat? Mari kita bahas satu persatu. Perhatikan, soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kamu memahami pentingnya penguasaan bahasa untuk menunjang kemampuan komunikasi kamu. Ada banyak cara untuk mempelajari bahasa asing, dan beberapa pilihan jawaban yang ada mungkin akan mengecoh kamu. Nah, ternyata bobot nilai paling tinggi ada di pilihan jawaban E. Mengikuti kursus bahasa asing setelah pulang kerja. Wah, kok bisa ya? Begini, jawaban E memiliki skor tertinggi atau 5. Karena dengan mengikuti kursus berbahasa asing, kamu akan lebih fokus dan terstruktur dalam mempelajari bahasa tersebut. Selain kursus, pilihan jawaban A juga cukup tepat, meskipun dengan nilai 4. Kamu bisa belajar bahasa asing bersama teman. Kekurangan dari belajar bersama teman ini jumlah pertemuannya terbatas. Serta materi yang diajarkan kurang terstruktur. Kemudian, pilihan jawaban C juga cukup bagus dengan nilai 3. Belajar memang bisa dilakukan di mana saja dan dengan media apa saja, salah satunya dengan buku. Namun belajar hanya dari buku tanpa adanya mentor terkadang akan menyulitkan kamu untuk memahami materi. Pilihan jawaban B dengan nilai 2
Juga sebenarnya bisa digunakan untuk kamu belajar bahasa asing. Dengan mendengarkan lagu dan menonton film berbahasa asing, perlahan kamu bisa mengerti bahasa tersebut. Dan pilihan jawaban D tidak mencerminkan perilaku kamu mengenai pentingnya bahasa untuk menunjang kemampuan komunikasi. Serta sifat berbohong juga bukan sifat yang baik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Contoh soal lainnya yang pernah diujikan dalam tes TKP CPNS ini adalah seperti berikut. Sebagai seorang ASN, kamu dituntut untuk pintar dalam bermedia sosial. Di era digital ini sering terjadi penyebaran berita hoax oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga banyak pihak yang mudah terprovokasi dan debat argumentasi. Sikap kamu untuk mengatasi ini yaitu A. Membatasi penggunaan media sosial. B. Mengenali sumber-sumber berita di media online yang akurat dan tidak akurat. C. Berita dengan judul provokatif adalah berita yang bisa dikatakan hoax. D. Hanya membaca berita tersebut dan tidak memperdulikannya. Atau E. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Dari 5 pilihan yang ada, manakah menurut kamu yang memiliki bobot nilai paling tinggi? Nah, kita bahas ya. Soal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kamu menggunakan media sosial dan mengolah informasi yang berasal dari media sosial. Pilihan jawaban dengan bobot nilai paling tinggi yaitu B. Mengenali sumber-sumber berita di media online yang akurat dan tidak akurat. Mengetahui sumber-sumber berita adalah hal penting yang harus kamu ketahui sehingga apabila kamu mendapatkan suatu berita dari sumber yang tidak jelas, kamu dapat langsung memfilternya. Dan tidak mudah percaya dengan informasi dalam berita tersebut. Kemudian nilai 4 ada pada pilihan jawaban E. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap, pilihan ini mungkin akan mengecoh kamu karena pernyataan yang ada menggambarkan kamu sudah tanggap dalam mencegah berita hoax. Namun, kekurangan pada pilihan ini jika kamu hanya membaca keseluruhan berita tanpa mengetahui sumber berita itu akurat atau tidak, bisa saja kamu terpengaruh oleh berita hoax.
Karena para pembuat berita hoax saat ini sudah sangat mahir dalam mengolah informasi yang ada, sehingga kita sulit membedakan fakta dan hoax. Pilihan dengan nilai 3 ada pada pilihan jawaban C. Berita dengan judul provokatif adalah berita yang bisa dikatakan hoax. Pilihan ini sudah tepat karena memang salah satu ciri dari berita hoax adalah judul yang provokatif dan cenderung condong kepada suatu pihak dan menjelekkan pihak yang lainnya. Selanjutnya, pilihan dengan bobot nilai 2 ada pada jawaban A. Membatasi penggunaan media sosial. Mengapa pilihan ini hanya memperoleh nilai 2? Karena membatasi akses media sosial bukan suatu cara yang tepat untuk mengurangi hoax. Malah jika kamu membatasi membaca berita online, kamu justru yang akan tertinggal informasi. Dan bobot nilai paling rendah atau 1 ada pilihan jawaban D. Hanya membaca berita tersebut dan tidak mempedulikannya. Tujuan untuk membaca berita adalah agar kamu mendapatkan informasi terkini tentang suatu hal atau peristiwa apa yang sedang terjadi saat itu. Dan jika kamu tidak mempedulikan informasi yang didapat, maka sia-sia informasi yang telah kamu dapatkan. Jadi dalam soal ini pilihan jawaban yang memiliki nilai tertinggi adalah B. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang indikator teknologi informasi dan komunikasi. Dan di video selanjutnya saya akan membahas indikator yang terakhir, yaitu profesionalisme. Sampai jumpa.